Man City vs Al Hilal, Inzaghi sebut Guardiola pelatih terbaik di dunia. Pelatih Al Hilal Simone Inzaghi antusias menyambut laga kontra Manchester City. Jelang duel, Inzaghi memuji Pep Guardiola sebagai pelatih terbaik di dunia. Pep Guardiola telah memenangi total 37 trofi di sepanjang kariernya melatih Barcelona, Bayern Munich, dan Man City. Guardiola selalu berhasil memenangi gelar juara liga di tiap klub, dan 2 kali memenangi treble di klub yang berbeda. Inzaghi akan berada di dugout Al Hilal saat menghadapi Man City di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga tersebut dijadwalkan mentas di Orlando, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Al Hilal lolos dari fase grup sebagai runner-up grup H di bawah Real Madrid, sedangkan The Citizens melaju 100% untuk menjadi raja grup G. Pertandingan nanti turut menandai pertemuan ketiga di antara Simone Inzaghi dengan Guardiola. Inzaghi inferior setelah menderita 1 kekalahan dan 1 hasil imbang ketika masih membesut Inter Milan. Manchester City jelas diunggulkan untuk lolos ke fase selanjutnya. Jelang pertandingan, Inzaghi memuji pencapaian Pep Guardiola usai selalu sukses membesut tim-tim yang dilatihnya. "Saya menghargai dia, akan jadi sebuah kegembiraan bermain melawan Man City dan berjumpa Pep. Saya kira dia itu pelatih terbaik di dunia, karir dia yang berbicara. Dan terlepas daripada itu, dia selalu berusaha untuk meningkat. Saya telah melihat Man City memainkan sepak bola fantastis di turnamen ini. Merupakan sebuah kehormatan bisa bermain melawan mereka. Pertandingan-pertandingan semacam ini membuat kami tumbuh." Manchester City sudah cuan besar dari fase grup Piala Dunia antar klub. Manchester City kembali membuktikan dominasinya di panggung internasional, kali ini lewat perolehan hadiah terbesar di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Berdasarkan data yang dirilis FIFA dan diestimasi oleh The Athletic, City menjadi tim dengan pendapatan tertinggi sejauh ini, mengumpulkan sebesar $51,7 juta hingga akhir fase grup. Pencapaian ini termasuk bonus kualifikasi ke babak 16 besar, menandakan bahwa The Citizens telah melewati fase awal turnamen dengan hasil maksimal. Dengan komposisi skuad bertabur bintang seperti Erling Haaland, Rodri, hingga Bernardo Silva, tidak mengherankan jika Manchester City menjadi favorit utama untuk merebut gelar juara. Turnamen ini juga menjadi ladang penghasilan penting bagi klub-klub peserta, di mana nilai total hadiah menunjukkan seberapa besarnya skala dan dampak finansial Piala Dunia antar klub yang kini diperluas. Manchester City, dengan struktur manajemen yang kuat dan performa solid di lapangan, memanfaatkan momen ini dengan sangat efektif. Prediksi Manchester City vs Al Hilal tanggal 1 Juli tahun 2025. Manchester City dan Al Hilal akan berduel di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga Manchester City vs Al Hilal ini dimainkan di Camping World Stadium, Orlando. Pertandingannya akan kick-off Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, jam 8 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama belum tersentuh kekalahan dan kini akan saling jegal. Pemenang duel ini akan bertemu dengan salah satu dari Inter Milan atau Fluminense. The Citizens melangkah ke fase gugur dengan rekor sempurna 3 laga, 3 kemenangan. Man City tampil dominan sejak awal, mencetak 8 gol dalam 2 laga pertama melawan Al Ain dan Wydad AC. Saat melawan Juventus, meski sempat melakukan kesalahan fatal di lini belakang, mereka tetap menang meyakinkan 5-2. Ederson memang sempat bikin blunder, tapi kesalahan itu tak mengubah arah permainan. City tetap menutup fase grup sebagai tim dengan selisih gol terbaik dan waktu penguasaan tertinggi sepanjang turnamen. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Nunes, Husanov, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Gundogan, Cherki, Foden, Doku, Haaland. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try?
Bermain sebagai bek atau gelandang bersama Manchester City bukan masalah bagi Matheus Nunes. Matheus Nunes bermain sebagai bek kanan saat Manchester City menang melawan Juventus di penyisihan grup G Piala Dunia antar klub. Padahal, posisi naturalnya sebagai gelandang tengah. Meskipun bermain sebagai bek kanan, Matheus Nunes tetap berusaha memberikan yang terbaik. Matheus Nunes mengaku bahwa posisi dimanapun yang diberikan Pep Guardiola, dia akan selalu bermain maksimal. Maksud saya, dimanapun manajer menempatkan saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Anda juga punya pemain lain yang telah bermain di posisi berbeda dan bermain dengan baik di semua posisi itu. Jadi, maksudku, dimanapun dia menempatkanku, aku akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Itulah yang saya lakukan pada hari Kamis dan untungnya saya melakukannya dengan baik. Di musim ini Manchester City mendatangkan 4 pemain baru yaitu Ryan Ait-Nouri, Tijani Reijnders, Marcus Bettinelli dan Ryan Cherki, yang menurut Nunes skema permainan timnya tidak akan banyak mengalami perubahan. Dengan kedatangan pemain baru, Manchester City tetap menjadi salah satu tim yang kompak dalam permainan. Saya pikir basis skuad mereka sama saja. Maksud saya, mereka sudah ada di sini selama 10 tahun. Semua orang tahu, seperti segala hal. Latihannya, cara manajer menginginkan kami menekan, cara dia menginginkan kami menyerang. Tentu saja, dalam permainan yang berbeda Anda memiliki cara yang berbeda untuk melakukannya. Tapi maksudku sekarang kita sudah terbiasa dengan segalanya karena, maksudku, kita sudah bersama begitu lama. Bernardo Silva, laga lawan Juventus jadi bukti Man City sudah meningkat. Pemain Manchester City, Bernardo Silva meyakini kemenangan telak lawan Juventus bisa jadi bukti timnya sudah mengarah ke arah yang tepat. Bernardo menyebut itu adalah pertanda baik untuk musim depan. Man City gagal meraih trofi major apapun setidaknya sejauh ini. Mereka gagal di Premier League, Piala FA, Carabao Cup, dan Liga Champions. Tapi mereka masih bisa memenangkan Piala Dunia antar klub. The Citizens menjadi satu-satunya tim yang meraih poin sempurna di babak grup dengan terakhir mampu membantai Juventus 5-2. Bernardo menyebut laga itu jadi bukti Man City yang sesungguhnya telah kembali. Kami selalu berpotensi menjadi pemenang di semua kompetisi yang kami ikuti. Jelas ini hanya satu pertandingan, tetapi kami senang dengan penampilan kami. Ini menunjukkan bahwa kami membaik. Kami kembali ke level dan standar yang biasa kami terapkan di klub ini. Itu bagus. Itu pertanda baik untuk musim depan. Tidak hanya untuk kompetisi ini, tetapi kami ingin membangunnya untuk seluruh musim, untuk seluruh tahun. Karena apa yang terjadi musim lalu cukup mengecewakan bagi kami semua. Kami ingin berubah, kami ingin menjadi lebih baik. Ini adalah penampilan yang hebat dan itu menunjukkan bahwa kami bisa melakukannya lagi. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can